Baik, kita akan belajar pada hari ini tentang 3 syarat menjadi ahli hadis di era digital. Baik. Jadi mungkin ini kita akan berangkat dari bagaimana sekarang hadis itu bukan hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut ya. Seperti yang kita tahu kemarin, mungkin masih ingat bagaimana cara pada zaman Rasulullah SAW sahabat dalam mengkritik hadis. Mungkin ada yang masih ingat? Bagaimana cara kritik hadis pada masa Rasulullah? Monggo. Mungkin ada yang ingat? Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa. Iya. Monggo Mas. Langsung mengkonfirmasi, betul ya, langsung mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW, betul ya. Mungkin ada contoh Mas, contoh yang diingat bagaimana sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah. Contohnya waktu itu hadis tentang ini yang nenek-nenek yang berwari. Betul, itu sahabat, masa sahabat setelah Rasulullah meninggal. Kalau yang pada masa Rasulullah betul. Apa itu kejadiannya? Yang Nabi Muhammad seakan-akan meninggalkan istrinya. Iya, mentalak semua istrinya ya, betul. Jadi pada masa Rasulullah cara kritik hadis adalah langsung konfirmasi kepada beliau karena Rasulullah masih hidup, sehingga sahabat langsung konfirmasi. Setelah Rasulullah wafat, bagaimana sahabat mengkritik hadis? Bagaimana sahabat memverifikasi hadis? Mungkin yang perempuan mungkin ada yang mau jawab? Saya kasih clue. Ya tadi itu. Ya, Mbak, monggo. Monggo, Mbak. Mbak siapa? Ya, monggo. Oke, berarti mencari saksi ya, mencari saksi atau sahabat lain yang mengetahui hadis itu dari Rasulullah. Mungkin tahu ceritanya, Mbak? Contoh pada zaman sahabat? Kisahnya Abu Bakar tentang nenek-nenek yang mendapatkan warisan 1/6. Ya, betul. Jadi datang seorang nenek kepada Abu Bakar kemudian meminta hak warisan sebanyak 1/6. Abu Bakar tidak memberikannya sampai dia bertanya tentang betulkah Rasulullah SAW memberikan nenek 1/6, begitu ya, betul. Kemarin di masa tabi'in ya, bagaimana karakteristik kritik hadis pada masa tabi'in yang kalian ingat? Pakai video ya kalau nggak salah. Apa tugas kuisnya? Saya suruh apa? Saya kasih pertanyaan atau saya suruh ngasih poin atau kesimpulan? 5 poin, 3 poin. Ya, coba apa yang diingat? Karakteristik kritik hadis pada masa tabi'in. Ya nggak apa-apa, coba baca, nggak apa-apa. Salah satu mungkin ada yang mau coba. Jawaban yang pernah dibaca, baca. Ada? Arif, coba cek jawaban sampean. Ketemu? Ada?
Baca Mas. Pertanyaannya apa yang dimaksud pengurangan riwayat? Iya, bagaimana pengurangan riwayat? Jawabannya? Kekhawatiran kepada orang yang meriwayatkan hadis akan kelupaan. Iya. Yang dimaksud pengurangan riwayat itu begini teman-teman. Semakin jauh antara baginda Rasulullah dan tabi'in. Kan tabi'in itu generasi setelah sahabat toh. Sahabat Rasulullah, tabi'in. Semakin jauh jarak dengan Rasulullah SAW, kemungkinan rawi atau periwayat hadis itu lupa sangat mungkin terjadi. Karena semakin jauh jarak dengan Rasulullah, mungkin diriwayatkan oleh orang hadis itu yang hafalannya tidak bagus. Itu nomor pertama. Yang kedua, bisa saja hadis itu diriwayatkan oleh orang yang secara akidah tidak kita katakan akidah yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Katakanlah Syiah ataupun Khawarij, Murji'ah dan lain-lain. Maka itu menyebabkan kritik hadis pada masa tabi'in sangat diperlukan, dikarenakan semakin jauh dengan jaraknya dengan Rasulullah dan bermunculan hadis-hadis palsu. Kalau yang pengurangan riwayat itu sebenarnya pasnya pada masa sahabat, Mas. Bagaimana maksud pengurangan riwayat? Sahabat Nabi berhati-hati untuk meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah, ditakutkan ketika mereka meriwayatkan mereka salah dalam meriwayatkan hadis. Ketika kalau salah akan masuk kepada ancaman baginda Nabi Muhammad SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia siap-siap nanti tempatnya di neraka. Maka itu disebut taklilur riwayah, mempersedikit riwayat. Makanya dalam kisah Sayyidina Umar dan Abu Musa al-Asy'ari, ketika Abu Musa al-Asy'ari bertamu ke rumah Sayyidina Umar, meminta izin masuk 3 kali, tidak diberikan izin oleh Umar. Kemudian Abu Musa pergi, dikejar oleh Sayyidina Umar. Kenapa engkau pergi? Karena saya mendengar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa minta izin untuk masuk ke rumah seseorang 3 kali tidak diberikan izin, maka hendaklah dia pergi. Sayyidina Umar bilang, saya tidak pernah mendengar ini dari Rasulullah. Maka kalau Anda Abu Musa tidak bisa kemudian mendatangkan saksi lain, Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya sahabat yang lain yang mendengar dari Rasulullah, maka kamu akan saya jilid. Apa dijilid itu? Bukan dijilid buku, dijilid seperti ini ya, bukan. Punggungnya dibuka, diambilkan cambuk ataupun cemeti ataupun menjalin rotan, kemudian dipukul. Itu pukulnya bukan pelan-pelan teman-teman, sekuat tenaga, mungkin 3 kali pukul, 4 kali pukul, yang awalnya merah bisa terkelupas kulitnya dan keluar darah kalau dijilid itu. Jadi takut benar Abu Musa al-Asy'ari, sehingga beliau dengan wajah yang sangat pucat, ketakutan, diancam oleh Sayyidina Umar kalau enggak bisa mencari saksi lain yang mendengar hadis itu dari Rasulullah, akan dijilid, akan dihukum jilid kalau di Indonesia, Mas? Ya, dicambuk lah katakan gitu. Akhirnya dia menemukan, alhamdulillah, ada satu orang sahabat yang mendengar juga, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saya pernah mendengar. Sudah. Akhirnya ketika ada saksi yang lain, Abu Umar Ibnul Khattab tidak mempermasalahkan itu. Tetapi dalam kesempatan yang lain, Umar Ibnul Khattab mengatakan begini, saya, wahai Abu Musa, bukan tidak percaya kepada Anda, tetapi saya tidak ingin hadis-hadis Rasulullah SAW dipermainkan. Itu aja tujuan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu karakteristik pada masa tabi'in ya, semakin jauh dengan Rasulullah, bermunculan hadis palsu, kemudian daya hafal semakin berkurang. Baik, itu sudah kita bahas yang kemarin, alhamdulillah. Itu zaman-zaman awal ya. Nah, ini bagaimana seseorang yang kita katakan ahli hadis ataupun pakar hadis, bagaimana dia caranya ingin menjadi orang yang sangat kompeten
ahli dan pakar dalam bidang hadis. Kalau kita bawa dalam konteks zaman sekarang ini ya, hadis itu bukan hanya soal hafalan, tetapi sekarang bagaimana hadis itu kita seleksi, kita pahami, dan kita sebarkan kepada orang lain secara ilmiah dan bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab begini, kadang-kadang di media sosial itu orang gampang share fadilah tarawih malam pertama. Oh kok bagus ini, apa pahalanya biasanya? Kan aneh-aneh ya pahalanya itu. Apa biasanya? Dapat bidadari, rumah di surga, apa gitu kan, diselamatkan dari api neraka, pokoknya gitulah kan, detail sekali. Tarawih malam kedua, oh kok bagus ini, di-share. Apakah kita kemudian tidak perlu untuk memverifikasi apa kualitas hadis ini? Dia sahih kah? Dia hasan kah? Dia dhaif kah? Atau bahkan dia palsu atau maudhu? Itu kan perlu tanggung jawab. Jangan sampai karena kita merasa konten ini bagus, tiba-tiba kita share saja dengan tanpa bertanggung jawab atas kualitas hadis yang kita share. Begitu ya. Jadi di sini dengan kita mengetahui bagaimana menjadi seorang pakar, kita kontekstualisasikan kepada diri kita pribadi untuk hati-hati dalam meriwayatkan hadis baginda Nabi SAW. Yang pertama, untuk menjadi pakar hadis, seseorang harus mempunyai wawasan yang mendalam tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Seorang ahli hadis harus memahami konteks hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah. Karena begini ya, di zaman sahabat saja ada hadis yang kemudian para sahabat itu berbeda pendapat tentangnya. Misalkan Abu Hurairah kalau tidak salah itu pernah mengatakan, berfatwa bahwasanya orang yang di bulan Ramadan ataupun pada saat dia berpuasa sampai terbit fajar, dia masih dalam keadaan junub, belum mandi besar. Ketika dia junub, belum mandi besar, maka puasanya batal. Saya ulangi lagi, Abu Hurairah bilang, orang kalau di bulan Ramadan sampai fajar, sampai subuh, dia belum mandi besar, maka batal. Dia mengatakan dia mendapatkan hadis ini dari Rasulullah. Kemudian dibantah oleh Sayyidah Aisyah dengan mengatakan bahwasanya tidak begitu. Saya dengan Nabi dalam keadaan junub dan kami berpuasa walaupun kami tidak mandi junub sebelum fajar. Paham maksud saya? Jadi kan kadang-kadang kalau kita nggak belajar fikih ya, kita menyangka syarat untuk kita puasa itu dianggap sah adalah kita berpuasa dalam keadaan tidak junub. Karena kalau dikiaskan dengan sholat, kalau junub gak sah sholatnya. Tapi kalau puasa tidak, karena Rasulullah pernah berada di masuk waktu subuh, bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa begitu, padahal beliau sedang dalam keadaan junub. Artinya ketika sudah mandi gak ada masalah. Begitu teman-teman. Jadi harus ngerti konteks. Ini di zaman itu, apalagi zaman sekarang, bagaimana kita mengerti konteks, mengerti sanad dan makna hadis itu. Jadi ini hanya diketahui oleh pakar. Makanya kita harus berguru dalam hal ini. Yang kedua, di media sosial banyak hadis tidak sahih yang viral tanpa klarifikasi. Hadisnya itu tidak ditakhrij, teman-teman. Kalian nanti akan sampai, yang nanti kita akan bagi ini ada namanya takhrijul hadis. Ketika ada hadis, kita cari, misalkan tahrij itu begini. Tiba-tiba kalian mendapatkan di kitab ada hadis berbunyi innamal a'malu binniyat ila akhirih. Ada hadis. Nah, kalian tidak tahu ini hadis apakah berada di kitab Sahih Bukhari, apakah di Sunan Abu Daud, apakah di Tirmidzi, apakah di An-Nasai, atau di kitab mana? Kita tidak tahu. Maka ada namanya istilahnya takhrij. Takhrij itu apa? Usaha mencari sumber hadis dalam kitab induk hadis.
Maka kalau ini ditakhrij misalkan kita kasih footnote ini di akhir hadisnya 1 misalkan. Ketika kita takhrij, oh ini ada di Sahih Bukhari bab ini halaman sekian misalkan, halaman 19. Ini diterbitkan di Beirut misalkan, cetakan apa tahun 2010 misalkan. Jadi ini tahrij yang simpel teman-teman. Kebanyakan muballigh itu kan jarang. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, gitu aja. Kalian dikasih tahu nggak ini dalam Sahih Bukhari? Nggak semua kan? Ini dalam Abu Daud. Hadis ini sahih. Hadis ini kualitasnya hasan. Atau kalau dia dhaif ataupun maudhu tidak akan dikasih tahu itu teman-teman. Dalam sebuah hadis dhaif gitu enggak. Itu bisa gimana ya? Jadi penting kita mengetahui hadis itu apakah kualitasnya sahih, hasan atau dhaif. Pengetahuan yang mendalam ini juga mendorong kita, seorang ahli, walaupun kita nggak ahli ya pelajar lah ya, kita wajib melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Di luar hadis, semua informasi yang kita terima harus tabayun dulu. Prinsip berhati-hati agar tidak berdesta atas nama Rasulullah SAW ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan sampai kita masuk menyebarkan hadis Rasulullah dalam ancaman Rasulullah SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia tempatnya nanti di neraka. Baik. Yang kedua, belajar langsung dari ahli hadis ini. Untuk menjadi pakar kita harus langsung duduk ya. Ini untuk konteks sekarang, ilmu hadis tidak diperoleh secara instan. Makanya kalian di kelas ilmu hadis ini tidak akan menjadi pakar, teman-teman. Paling tidak kalian hanya akan menjadi pelajar ataupun orang yang mengetahui sedikit daripada ilmu hadis ya. Yang kedua, harus ada bimbingan dari guru yang memiliki sanad keilmuan. Nah, ini pentingnya sanad ya, pentingnya sanad. Makanya kemarin di Ilha itu ada seminar. Kalian ikut nggak seminar yang Prof Salamah Nur siapa? 2 orang dari Tulungagung. Itu kayaknya dibuka untuk IAT dan IH. Itu yang hadir siapa ya? Oh, HMPS. Oh, yang adik kalian semester berapa? Oh. Ya. Sanad keilmuan itu gini. Saya belajar hadis ini dari guru saya dari gurunya. Terus begitu guru saya dari gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah atau bersambung kepada seorang imam dari imam-imam hadis. Saya belajar Sahih Bukhari ini dari guru saya dari gurunya, terus begitu sampai bersambung kepada Imam Bukhari ya. Nah, ini tidak dimiliki kecuali umat Islam. Sanad itu adalah keistimewaan umat Islam, teman-teman. Termasuk Al-Quran saya kira ya. Al-Quran kalau kalian sudah hafal 30 juz, itu biasanya ada sanadnya. Saya belajar ini kepada guru saya terus begitu sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi baik Al-Quran ataupun hadis itu sama-sama belajarnya harus memiliki guru yang bersanad. Zaman sekarang yang kita agak khawatirkan adalah teman-teman dengan mudah mengakses Google atau bahkan yang lebih gampang AI sekarang ya, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Nah, ini apakah sanadnya itu sampai kepada Rasulullah kira-kira? Pertanyaan kita ya. Ini kan mahasiswa paling seneng pakai kayak gitu. Menurut kalian gimana hukum kita belajar menggunakan AI itu? Bagi mahasiswa, kalian pakai enggak? Pakai ya. Gimana kira-kira tanggapan kalian? Kalau di Islam jelas kita harus bersanad. Tapi sekarang ada ChatGPT, ada AI yang macam-macam itu.
Gimana pendapat kalian? Apakah kita sesuai dengan konsep sanad yang saya jelaskan tadi? Bersambung sampai Rasulullah atau bersambung kepada ahli hadis? Gimana? Atau bersambung kepada kantor Microsoft yang ada di Amerika? Monggo. Saya ingin tanggapan dari teman-teman. Bagaimana belajar menggunakan ChatGPT ataupun AI yang lain? Boleh, tidak boleh, boleh bersyarat atau bagaimana? Monggo. Saya minta tanggapan. Mana yang boleh? Gimana? Kenapa boleh, Mbak? Kalau permasalahan hadis, kan biasanya di ChatGPT itu ada riwayat kayak Al-Bukhari sekian di dalam sekian. Habis kita kan mengetahui itu jangan langsung diambil, tapi yang ngecek di kita Bukhari sendiri langsung. Berarti kesimpulannya Boleh dengan cara ngecek di kita. panjang berarti Mas ya? Iya. Untuk menjaga kemurnian hadis kita. Tidak boleh mengandalkan AI itu 100%. Harus ada dicek ke kitab aslinya, dicek di PDF-nya. Kalau itu tidak dilakukan, dilakukan kesalahan kan. Kalau internet kan nggak bisa diandalkan 100%. iya. Maka itu bentuk kehati-hatian juga ya saya kira ya. Tapi kalau sudah mepet misalkan, besok harus presentasi. Kalian belum buat apa-apa. Gak ngerjakan, gak enak lah sama dosen kan, gak tanggung jawab. Itu apakah sempat ngecek ke kitab aslinya itu? Kalau itu mungkin pasrah ke dosa itu selanjutnya. Oh gitu ya. Berarti kesimpulannya boleh bersyarat. Boleh bersyarat. Yang kedua sekarang, kajian melalui online. Kajian online. Belajar ke Ustadz Abdul Somad tapi online misalkan. Belajar ke Ustadz Adi Hidayat online. Belajar ke Ustadzah Halimah Al-Idrus online. Gak pernah hadir kalian. Ini gimana menurut kalian? Sah 100% sebagai murid, sanadnya bersambung sampai Rasulullah atau bagaimana? Belajar melalui YouTube, Instagram, TikTok. Ya dia ahli, Pak Quraish Shihab misalkan dalam tafsir, Gus Baha. Apakah itu dianggap sanad yang bersambung sampai Rasulullah? Monggo Mbak, bagaimana? Belajar siapa kalau Mbak? Ustadz Anan Ataki yang mana? Boleh atau dianggap sanad bersambung atau tidak? Belum dianggap tidak belajar dengan ahli dan tidak dianggap belajar dengan sanad. Gimana, Mbak? Kata siapa? Kenapa, Mbak? Bisa kasih alasan? Kenapa tidak bersambung? Harus bertemu langsung. Kalau nggak bertemu langsung, sanad tidak dianggap bersambung. Mungkin ada yang kontra, teman-teman. Kalau menurut Mbak tadi, Mbak siapa? Belajar online walaupun kepada ahli tidak bersambung. Harus ketemu tatap muka. Mungkin ada yang kontra atau tidak setuju dengan pandangan ini?
Gimana? Ini kan sekarang rame ya YouTube, kan punya semua itu ulama-ulama itu. Monggo. Kalau enggak kita sepakati yang Mbak tadi, enggak sambung, enggak boleh berarti. Monggo, monggo Mas. Kalau saya sendiri tetap sambung. Iya. Apalagi beliau-beliau kan juga memanfaatkan media atau zaman modern kan. Jadi beliau sendiri juga mensetujui bahwa video itu memang saya yang buat. Iya. Buat orang-orang yang nggak bisa hadir apalagi yang jauh-jauh antar pulau. Iya. Berarti tetap bersambung. Tetap bersambung. Enggak setuju dengan yang tadi berarti. Nggak setuju banget. Kontra. Berarti tetap boleh kita memanfaatkan YouTube, TikTok dan lain-lain untuk belajar agama. Ya, karena Dan sanadnya dianggap bersambung. iya, Bers- karena di rumah ber- sendiri nah. pakai video. Kayak video gitu ya. Ulama-ulama top sekarang semuanya punya channel YouTube. Iya. Oke. Ada komentar lain? Mendukung atau menolak? Saya menolak, Ustaz. Ya? Gimana? Monggo. Kan bisa jadi videonya itu enggak video asli gitu, AI dibuat Ya. kan bisa pakai misalnya pakai foto Ustaz Hidayat, tapi Iya. dia ngomong AI gitu. Hmm. Kan itu jadi tidak 100% asli gitu. Iya ya, bener. Sekarang kan banyak video AI itu kan Presiden Trump gitu kan. Banyak sekali. Iya, betul. Apalagi ibu-ibu Ustaz. Kenapa? Banyak yang ketipu. Gimana ini cara mungkin ada yang ketiga, mungkin opsi ketiga, pendapat ketiga. Tapi kalau itu memang bisa, Dan. Tapi kan kalau channel-channel sekarang itu pemilikan pribadi kan, kayak IG, TikTok itu Sudah jelas terverifikasi. verifikasi bahwa itu punya beliau. Apalagi ada tulisan misalkan Ustadz Adi Hidayat official gitu ya. Apalagi ada centangan biru Apa itu centang biru? bahwa itu memang asli. Oh, bukan akun palsu gitu ya. Bukan akun Sudah terverifikasi. pribadi, bukan. Jadi itu memang pribadi punya beliau. Hmm. Kalau memang bukan dari official sendiri boleh diperhitungkan. Tapi kalau memang AI dan yang lain itu ada perbedaan yang jelas. Tapi kalau memang ibu itu memang kurang canggih beliau. Ya, emang kayaknya ada dua ya. Dari pendapat Mbak ini ada benarnya juga, sampean juga ada benarnya. Cuman kemudian gimana kita mengambil sikap atas dua sikap ini? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan karena takut takut sudah diselewengkan gitu. Karena kadang-kadang informasi itu dipotong-potong, teman-teman. Ya, seorang ahli tidak bilang seperti itu tapi di-cut itu. Ya di-cut sini seakan-akan dia ngomong seperti itu. Terjadi. Gimana kemudian cara menyikapi dua pendapat ini? Jika dibilang pendapat diambil berdua pendapat, boleh ngambil ilmu dari video dengan syarat harus official atau pemilikan pribadi. Yakin bahwasanya itu tidak ada yang diselewengkan. Ya, tidak ada mewakili. Ada konsep kehati-hatian juga. Ya, jadi kalau penggabungan dari dua antara pendapat Khadijah. Ya. Terus pertanyaan lanjutannya, apakah itu dianggap sanadnya bersambung kemudian? Tidak bersambung. Kenapa? Tidak ketemu langsung. Apa bedanya ketemu di online hanya via HP dengan ketemu langsung kemudian? Gimana? Di videonya itu kayak samar-samar gitu suaranya. Jadi lebih baik langsung. Ada kekurangan ketika menggunakan online. Apa kekurangannya misalnya? Ya, mana ya? Kayak mungkin HP-nya kurang bagus gitu. Suara. iPhone. Baik. Suaranya patah-patah.
Jadi Anda setuju itu tidak bersambung sanadnya? Enggak bersambung. Mungkin ada yang lain pendapat bersambung apa enggak? Kalau via online? Tidak. Kenapa, Mas? Ya, kalau bolehnya memang boleh disebut belajar dengan ahli juga sudah masuk, karena kan al-muhafadzatu ala al-qadim itu kan as-soleh wal ahdu ala al-aslah. Iya. Kita mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik gitu. Seperti ya, sekarang adanya teknologi, tentu kita harus memanfaatkannya. Tapi tetap tidak bersambung karena itu kan tidak bertalaki gitu. Karena ketika bertalaki itu kan yang mengajar, yang menyampaikan itu memang sudah berniat untuk menyampaikan apa ajarannya kepada orang yang diajari. Itu berbeda dengan ketika belajar online gitu lewat YouTube yang tidak diniati untuk belajar langsung. Begitu. Unsur apa berarti kesimpulannya, Samin? Yang hilang dari kelas online itu unsur apa? Unsur interaksi secara langsung. Apakah interaksi secara langsung itu berimbas terhadap ilmu yang kita peroleh? Beda antara kita hanya nonton online kajiannya Ustadzah Halimah Al-Idrus misalkan, dengan kita datang tuh bareng-bareng nonton Ustadzah Halimah misalkan, yang perempuan ya, kalau laki-laki nggak boleh 100%. Datang ke Gus Bahak langsung atau hanya ngaji online? Apa bedanya kemudian? Kalau langsung itu ketika mungkin ada yang tidak jelas, kita bisa bertanya kepada Kalau online kan tidak bisa, hanya ikut apa yang sudah disampaikan sama beliau ketika di forum. Baik, berarti kesimpulannya sanadnya nggak bisa bersambung ya? Sanadnya nggak bisa bersambung. Ada yang kontra mungkin? Ya kalau semisal nggak bersambung, ulama-ulama besar nggak mungkin buat video. Berarti Anda bilang masih bersambung? Tetap bersambung. Soalnya sendiri kayak misal di rumah mengatakan kayak nggak bersambung, nanti patah-patah atau gini, ditakutkan gitu. Mungkin beliau nggak mungkin buat live tiap hari di TV. Apalagi sekarang di Indonesia, bahkan beliau dalam official IG-nya masih live terus-menerus. Kalau beliau setuju dengan pendapat tidak ada kesambungan di antara ilmu tersebut, ya mungkin beliau nggak mungkin buat video dan memanfaatkan media yang ada. Dan untuk pertanyaan nggak bisa ditanyakan langsung. Bahkan ketika kita menjelaskan langsung dengan beliau, tatap muka dengan beliau, kita nggak bisa tanya langsung. Soalnya beliau memiliki saking begitu banyak. Ribuan. Ketika memang kita langsung tanya, mungkin dalam satu hari nggak nyampe. Iya, ya benar juga. Kemudian mungkin ada yang bisa nyatukan dua pendapat ini. Yang baik bagaimana? Ada yang bilang bersambung, ada yang bilang tidak, ada yang gimana? Ya, monggo. Kalau menurut saya lebih setuju ke pendapatnya Mas Falah. Jadi dari pendapatnya Mas Surya itu sebenarnya kalau dari niat dari ulama melakukan pembuatan video lalu dia upload ke akun sosial medianya, atau justru siaran langsung live di IG atau di YouTube, itu memang dari ulamanya itu memang berniat untuk mengajar, berniat untuk berdakwah. Dan kita kalau tidak ada niatan untuk belajar, kita pasti akan melihat video yang lain. Seperti itu. Kemudian kalau dari sesi tanya jawabnya itu sebenarnya sama, Ustaz. Belum tentu bisa bertanya, dan belum tentu kalaupun bisa bertanya belum tentu dijawab. Karena kalau kita datang langsung, ya katanya Mas Fala itu benar, Ustaz. Pasti banyak yang ingin bertanya, belum tentu kita kebagian. Dan kalau secara online kita itu bisa bertanya, biasanya para ulama itu membuka pertanyaan di kolom komentar. Dan itu pun tidak semua terjawab karena pasti banyak timbul pertanyaan. Baik. Anda berarti setuju dengan Mas ya. Mungkin ada yang bisa menyatukan dua pandangan ini, teman-teman. Gimana sebenarnya di era digital ini kalau kita ingin dianggap belajar dari seorang ahli, sambung nggak sanad kita? Sebenarnya kita itu harus bagaimana begitu? Karena zamannya sudah seperti itu ya. Realitanya seperti itu sekarang.
Kita ikut yang mana kemudian? Kalau menurut saya tetap bersambung. Ya. Samping kita tidak menyampingkan syarat-syarat tadi yang dimana harus memilih dan memilah, juga kajian secara online itu justru semakin memudahkan kita untuk belajar, Ustaz. Karena ya kita bayangkan saja bagaimana seseorang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah ingin belajar ke ulama yang ada di luar kota atau justru ulama Timur Tengah, kan itu tidak memungkinkan. Jadi adanya kajian online ini sangat membantu. Betul, ya saya setuju dengan itu. Gimana terus menggabungkan dua pendapat ini? Mungkin kalau via offline itu kalau menggabungkan antara nasab nggak bisa. Kalau nasab tetap bisa bersambung kedua-duanya, tapi sanad ya, sanad. Iya, sanad. Nasab itu Imaduddin ya. Sanad. Tapi kalau kelebihan dan kekurangan itu tetap, kelebihannya tetap di via offline. Kita juga bisa tetap muka sama beliau, lebih enak, lebih ukhuwahnya lebih terjaga, dan juga mujalasah di majelis ilmu kita juga dapat. Baik, berarti kalau saya boleh simpulkan ya teman-teman, sementara dari dua pandangan teman-teman tadi, yang utama adalah duduk dengan ulama offline seperti ini. Saya dengan sampean sekarang ini ketemu langsung, bisa tersenyum, bisa saling pandang. Itu yang utama, karena dengan itu sanad kita bersambung, jelas bersambung sanad kita. Tetapi online itu sebagai alternatif, bukan yang pokok. Alternatif kenapa? Misalkan Habib Umar ada di Jakarta, Ustadzah Halimah Al-Idrus ada di Jakarta. Kita nggak bisa hadir, tapi kita bisa istifadah, kita bisa tetap menonton via media-media itu. Andaikan beliau datang ke Jember, kita usahakan untuk datang begitu. Jadi yang utama itu adalah mujalasah dengan guru, karena ada unsur barokah di sana, ada unsur macam-macam ya. Unsur barokah itu yang nggak ada. Di online itu juga ada, tapi lebih sedikit daripada kalau kita ketemu langsung, teman-teman begitu. Sama kayak kalian begini. Kalian hadir kuliah hari ini, atau kalian hanya mendengar apa yang diceritakan Ustadz, atau hanya mendengar, atau kalau saya rekam video pada hari ini kemudian saya taruh di YouTube, kalian bisa melihat, tapi rasanya beda kan? Kalian hadir di sini merasakan dingin-dinginnya AC begitu kan? Suasana di kelas ada rintik-rintik dari AC, air AC ini kan, itu feelingnya malaikat yang sedang menaungi kita. Orang belajar kan didatangi malaikat, itu feelnya lain. Parfum yang tercium dari sesama teman ya, tapi nggak ada parfum yang enak ini, pagi ini ya. Ya maksudnya nggak ada yang pakai parfum ya. Kalau kalian datang ke majelisnya ulama, itu mereka parfumnya enak-enak teman-teman. Itu kita salaman itu ya. Tapi kalau yang ya gitu ya. Baik, yang terakhir ini perlu kita cermati. Prinsip sabar dan tekun menuntut ilmu di tengah budaya serba cepat. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah sekarang itu memang online itu banyak, tetapi banyak video yang kemudian lebih populer itu yang durasinya hanya 1 menit 30 detik begitu. Daripada nonton kajian setengah jam 20 menit, itu sedikit penontonnya. Tapi kalau yang 30 detik, yang 1 menit itu view-nya jutaan. Nah, itu membuat kita seneng cepet-cepet. Nah, ini perlu kita lawan sebenarnya dengan, kalau memang mau nonton video, cari video yang panjang. Kadang-kadang nggak sabar ya. Kalau saya ngasih video 7 menit mungkin kalian bisa selesaikan. Tapi kalau saya kasih video 30 menit mungkin dapat setengah sudah ngantuk, tertidur gitu ya. Itu ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak membaca karya ulama hadis. Untuk menjadi pakar kalian harus banyak membaca karya ya. Kalau orang tafsir banyak baca kitab tafsir. Kalau anak hadis banyak baca kitab-kitab hadis ya.
baca kitab kontemporer, baca kitab klasik gitu ya. Memahami manhaj ulama dan batasan ilmiah dalam mengkritik hadis. Kita paham bagaimana manahij. Kalau di tafsir itu namanya manahij mufassirin. Kalau kami di Ilhan namanya manahij muhadditsin ya. Itu belajar manhaj, gimana cara kita memahami hadis itu ada manhajnya. Membentuk kedewasaan berpikir dan adab berdiskusi ya. Ini karya-karya ulama. Imam Bukhari karyanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya karya namanya Musnad Ahmad. Umar Hashim ini syekh sebenarnya, maaf ya, harusnya ditulis Syekh Umar Hashim, baru saja meninggal. Luqman Hakim ini doktor lulusan Al-Azhar University, punya kitab di dalam bidang ulumul hadis ya. Harus banyak baca teman-teman. Kemudian ahli hadis di era influencer ya. Sekarang kita lebih seneng dengerin influencer, padahal influencernya kadang-kadang ya nggak bener juga, kadang-kadang saya lihat itu ya. Ya gitu ya. Jadi saya setuju dari pendapat kalau memang sama-sama online, kalian harus tahu kepakarannya. Kalian mau dalam masalah sound horeg, mau ikut pendapatnya MUI atau pendapatnya Fulan tertentu, Syekh Fulan. Dalam masalah nasab mau ikut Imaduddin atau mau ikut yang lain, mau ikut Heri Pras mungkin, yang orang Jember. Tahu Heri Pras? Iya, pesilat itu, Raja Wali. Orang Jember kayaknya ya. Iya, tahu Heri Pras. Yang konten-kontennya penuh dengan apa namanya itu? Ya, kontroversi itu ya. Itu kan influencer dia. Herannya yang gitu-gitu tuh banyak yang nonton, banyak. Suka itu orang-orang. Judulnya clickbait gitu ya. Itu nonton itu. Dia bilang apa? Peran ahli hadis semakin penting di tengah banjir informasi. Kalian nggak tahu mana yang influencer yang benar-benar baik atau yang pesanan ya, dibayar atau kita bilang buzzer itu. Mereka meluruskan narasi keagamaan yang keliru. Kalian perlu itu menggunakan platform digital dengan adab dan ilmu, menjaga penjaga otoritas sunnah di ruang digital. Jadi penting di masa ini untuk tetap menggunakan media sosial, tetapi dengan tetap memperhatikan adab ya, adab. Sunnah Nabi Muhammad itu kita kontekstualisasikan. Kalau dulu riwayat mungkin hanya dengan mulut ke mulut, dengan kitab harus ngaji. Mungkin sekarang mungkin ada penyampaian hadis menggunakan media YouTube gitu. Bisa saja talaki sanad dengan YouTube gitu. Tapi nggak bisa, misalkan saya bilang ajastukum hadal kitab, saya mengijazahkan kalian kitab ini, tanpa bertemu kayak rasanya kurang ya. Jadi kalau hanya belajar iya mungkin, tapi ketika nanti kalian ada kesempatan harus duduk ketemu dengan orang yang kalian ambil ijazahnya. Baik, terakhir ini kesimpulan kita, bagaimana syarat menjadi ahli hadis. Yang pertama, menguasai sunnah Nabi secara mendalam, belajar langsung dan konsisten bersama ahlinya, bersama pakarnya. Yang ketiga, banyak membaca karya ulama hadis. Di era digital, ketiganya harus disertai dengan kecerdasan bermedia dan etika menyebarkan ilmu. Semoga kita menjadi penjaga kebenaran sunnah Rasulullah SAW.